Ada salah satu kisah yang kami bawa dari Imam Al-Ajuri, ini ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid itu ada seorang anak muda, sangat muda, mungkin masih anak-anak malah. Umurnya baru masuk ke 17 tahun. Kalau di sini 17 tahun itu berarti SMA lah, kelas 2 lah. Anak 17 tahun masih muda di zamannya Harun Ar-Rasyid itu sudah berada di pasar. Ngapain? Bukan jualan, mencari pekerjaan. Bukan jualan, karena dia nggak punya sesuatu untuk dijual. Dia mencari pekerjaan. Dan mencari pekerjaan yang dia pilih adalah kuli panggul. Jadi apabila ada beras dipanggul, dibawa, ada salak, ada gandum, ada kelapa, apa aja lah, yang bisa dipanggul dia panggul. Nah, di samping itu ada saudagar kaya raya yang rumahnya besar, kebun kurmanya banyak, terkenal juga, bernama Abdurrahman bin Faraj. Abdurrahman bin Faraj ini sudah kaya raya, saking bingung uangnya ditaruh kemana, dia suka membagi-bagikan. Nah, Abdurrahman bin Faraj ini suatu hari dia ke pasar mencari mana yang siap kerja sama aku. Ketika sampai di pasar, ya otomatis yang dicari yang badannya gede, gagah, koker, berotot. Biar apa? Biar ngangkutnya bisa banyak, namanya kuli panggul. Tapi ketika memilih itu, di belakang pojok ada anak kecil, namanya Nafi bin Abdurrahman. Umurnya baru 17 tahun. Hei nak, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu bekerja nggak belajar? Seumuranmu, teman-temanmu ini sudah pada belajar. Kok kamu malah bekerja di pasar, mencari pekerjaan? Apa jawabannya? Aku ingin mencari rezeki yang halal. Insya Allah, luar biasa. Anak 17 tahun loh, ya. Nah, anak sekarang jawabannya apa, Bu? Tapi dia jawabannya luar biasa. Aku ingin mencari rezeki yang halal. 17 tahun bisa ngomong kayak gitu loh, luar biasa. Sukses orang lain. Baik, mau nggak kamu kerja sama aku? Mau tuan. Anda orang kaya, Anda konglomerat konglo. Saya siap kerja sama Anda. Tapi ada 2 syarat. Apa syaratnya itu? Syaratnya aku kerja 1 minggu hanya 1 hari. Nah, ya. Syarat kerjanya 1 minggu hanya 1 hari. Bukan liburnya 1 hari, nggih. Tapi kerjanya hanya satu hari. Hari apa kamu minta? Hari Sabtu. Ya. Apa syarat yang kedua, hai anak muda? Syarat yang kedua adalah apabila azan, izinkan aku untuk sholat berjamaah. Apabila azan, izinkan aku untuk sholat berjamaah. Mikir Abdurrahman bin Faraj ini, gimana kerja sehari? Nah, kalau sholat dia izin lagi, mikir ya. Karena yang harus dibagikan banyak, yang harus diangkut banyak. Setelah lama-lama berpikir, ya sudahlah, tidak apa-apa. Karena kamu ingin mencari rezeki yang halal, nggak apa-apa. Berarti mulai besok hari Sabtu kamu bekerja. Siap tuanku. Nafi bin Abdurrahman baru subuh sudah di depan pintunya Abdurrahman bin Faraj itu. Selesai sholat subuh, Abdurrahman bin Faraj baru bangun tidur, masih ngantuk-ngantuk. Loh, kok kamu udah di depan pintu? Saya siap kerja tuanku. Masya Allah. Di sini kerja jam 7 loh, kerjanya jam 8, bahkan ada tengah 9. Dia kerjanya habis subuh, sudah depan pintu. Baik, angkat ini gandum ke Baitul Mal. Habis itu angkat kurma, bagikan ke fakir miskin. Kerja dari habis subuh sampai menjelang zuhur, nggak istirahat sama sekali. Istirahatnya hanya ketika mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuanku, izin azan, saya mau sholat, silahkan. Masya Allah.
budak di pasar dengar adzan sholat, langka atau enggak? Biasanya orang di pasar itu sholatnya nunggu-nunggu. Zuhuri mepet asar, asarnya mepet maghrib, walaupun nggak semua ya. Maghribnya mepet, isya-nya mepet. Iya, masa isya mepet subuh? Iya kalau sholat. 12 tiduran. Ketika sholat, Nafi bin Abdurrahman ini sholat, dan Abdurrahman bin Faras juga sholat. Tuan dan hamba dan pekerja sholatnya bareng jadi makmum semua, nggak ada perbedaan sama sekali. Selesai sholat dia kerja lagi. Apa tuanku yang harus aku kerjakan? Makan dulu. Setelah makan baru kita mengangkat lagi beras sama kurma, diangkat sampai asar. Hayyalas sholat. Tuanku izin saya mau sholat, silakan sholat lagi. Sholat asar jamaah lagi, kerja lagi. Apa tuanku yang harus aku angkat? Angkat itu emas ke toko, angkat emas perhiasan dibawa ke toko. Maghrib, hayyalal falah. Tuanku izin kerja, silakan kerja lagi habis maghrib sampai isya, sampai jam tengah 10. Bayangkan, dari habis subuh sampai tengah 10. Berapa jam itu kerjanya itu? 12 jam lebih. Tengah 5 sampai tengah 10. Istirahatnya hanya ketika waktu sholat. Wah, Abdurrahman bin Farad senang. Saya senang kalau ada pekerja kayak gini. Memang kerjanya 1 hari tapi bagaikan kerja 6 hari. Kerjanya sehari, tapi kalau dibagi itu kayak kerjaannya untuk 6 hari. 1 hari buat kurma, 1 hari buat emas, 1 hari buat gandum, 1 hari buat beras. Itu diselesaikan dalam waktu satu hari. Ya nggak masalah. Kamu kerja sehari nggak masalah. Pertanyaan kedua, kalau sudah senang, mau minta gaji berapa? Insya Allah. Mau minta gaji, langsung ditanyakan. Dia hanya minta 1/6 dirham. Kalau dirupiahkan 600.000 lah. 600. Enggak mau minta lebih. Enggak, itu cukup bagiku. Ya sudah, dikasihkan 1/6 dirham. Pulanglah dia istirahat. Abdurrahman bin Farad subuh-subuh bangun. Mana Nafi'ku enggak ada ya? Oh iya, dia kerjanya hanya satu hari. Ke pasar lagi nyari orang lain buat menyelesaikan pekerjaan di hari itu. Sebenarnya udah nggak ada pekerjaan, namun biar tahu apa iya Nafi nggak kerja. Ketika ke pasar dicari, ternyata nggak ada, memang nggak ada. Bu, tahu anak muda namanya Nafi? Oh, Nafi yang kecil kemarin ya. Dia belajar di masjid. Belajar di sama siapa? Itu sama syekh besar. Dilihat ke masjid, belajar fikih. Hari Ahad belajar fikih. Cari, ayo bu kerja sama saya. Mau pak, kerja ngangkat. Hari Senin mencari lagi. Mana Nafi ini? Pak, tahu Nafi pak? Tahu. Di mana Nafi? Nafi kalau hari Senin belajar di musola, belajar tafsir. Insya Allah. Hari Selasa ke pasar lagi cari. Tahu Nafi? Oh, Nafi tahu. Dia salah satu alim di daerah kami. Di mana sekarang? Lagi belajar hadis sama ulama. Luar biasa. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari digunakan untuk belajar. 6 hari digunakan untuk menuntut ilmu. Untuk dunianya hanya 1 hari. Hari apa itu? Sabtu. Sabtu hanya digunakan untuk kuli panggul. 6 hari yang digunakan untuk belajar hadis, fikih, tafsir, akidah, semua digunakan untuk belajar. Ini kalau kita kan kebalikan, nggih. Mohon maaf, nggih. Nah, faktanya seperti itu. Mungkin ada yang 6 hari, ada yang 5 hari belajar. Namun kebanyakan paling cuma diambil sehari. Ini kebalik. Nafi 6 hari digunakan untuk belajar dan 1 hari untuk kerja. 1/6 dirham itu digunakan untuk beli roti toktil. Roti 600.000, 1/6 dirham hanya dapat 6 roti. Kayak yang pernah umrah tahu roti yang besar. Nah itu roti yang besar tapi yang ada isinya. Itu
itu namanya ish, bukan yang tipis lah, yang besar. Itu kalau dibiarkan 2 jam saja bisa buat melempar kucing itu. Kenapa Ustaz? Udah kayak kayu. Roti udah keras itu. Dan dia langsung beli 6-6-nya itu. Keras luar biasa. Kalau mau makan dicelupkan ke air dulu. Dicelupkan ke biar apa? Biar empuk. Baru disobek, dimakan. Bayangkan sebulan makannya kayak gitu, nggak ada lauk, nggak ada sayur. Umur berapa? 17 tahun. Sekarang anak 17 tahun sekarang gimana? Kalau nggak ayam, kalau nggak daging, kalau nggak steak, betul nggak? Belum lagi sayurnya, belum lagi jusnya, belum lagi, wala. Ini 17, itu pun uangnya dari kita. Ini dia kerja sendiri, pakai keringat sendiri untuk membeli makanan sendiri. Luar biasa. Hari Sabtu dia kerja lagi, habis subuh udah depan pintu. Hai tuanku, Masya Allah. Sudah sholat kamu? Sudah. Apa yang ingin saya kerjakan hari ini? Oh banyak Lukman. Lukman, Nafi, hari ini kamu angkat itu garam-garam. Oh garam itu berat loh, hampir seperti pasir. Angkat garam-garam jual di pasar. Selanjutnya angkat itu gula. Habis itu angkat itu madu. Masya Allah, madu itu berat. Diangkat-angkat, dipanggul, jangan nggak pakai alat sama sekali. Kerja sampai duhur, hayyalah sholat. Tuanku izin untuk sholat tuan, silakan sholat. Habis sholat istirahat sebentar, makan siang, kerja lagi. Hayyalal falah. Sholat asar, tuanku izin untuk sholat, silakan. Kerja lagi sampai maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuanku izin, silakan. Sholat isya, la ilaha illallah, tuanku izin, silahkan. Sampai jam tengah 10. Kayak gitu terus. Berarti 1 bulan kerjanya berapa hari? 4 hari. Karena hanya kerja di hari Sabtu. Hari Senin dia belajar hadis, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Ahad dia belajar. Jadi kerjanya hanya 4 hari. Dan lagi-lagi ketika beli makanan yang dibeli hanya roti. Dimakan 1 bulan berlalu, semua pekerjaan beres. Di bulan yang kedua habis subuh, Abdurrahman bin Faraj, kok nggak ada Nafi ini? Kemana ini Nafi? Enggak, karena di hari Sabtu. Begitu datang ke pasar, di mana Nafi? Nafi sedang sakit. Nafi sedang sakit. Di mana rumahnya? Itu di desa. Di ujung jalan ada rumah yang nggak bisa disebut rumah. Kenapa? Karena rumahnya berasal dari, mohon maaf, gubuk. Jadi dari pelepah kurma, bukan dari batu bata. Di sana rumahnya iya. Kemudian Abdurrahman bin Faraj datang ke rumahnya, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nafi, ini aku Abdullah. Oh silahkan masuk tuan. Aku nggak bisa buka pintu. Aku nggak bisa buka pintu. Ketika masuk kaget. Ternyata Nafi tiduran di atas, nggak punya kasur, pelepah kurma. Jadi yang pernah lihat di Museum Nabawi itu ada rumah Nabi itu dari pelepah kurma, di sambut jadilah seperti kasur. Bagaimana keadaanmu Nafi? Nggak tahu tuan, badanku pegel semua. Lah iya, sebulan ngangkut badanku pegel semua. Karena nggak pernah dia sebenarnya kerja gitu, cuma yang terdetik di otaknya ya, sebenarnya saya dapat makan, dapat kerja. Aku sudah lemas tuan. Ketika itu ketika nggeser, bantalnya kelihatan. Mohon maaf, bantalnya warnanya merah, batu bata. Apa bantalnya? Batu bata yang dilipat sama pelepah kurma. Sangat gak punya apa-apa ini orang ini, melas temen.
Bantal kita apa, Bu? Mereknya apa ini? Kasurnya apa nih? Mentul-mentul nggak ini? Ini nggak punya kasur, nggak punya bantal. Habis itu kamu sudah berapa hari? 2 hari ini, Tuhan. Oh, 2 hari ini, iya. Kemudian nggak lama Nafi berkata, maaf Tuhan, tamunya sudah datang. Siapa tamunya? Aku tamu. Itu di atas Tuhan. Malaikat Israel. Malaikat Israel. Dia mau dicabut nyawa. Umurnya baru 17. Tuhan, siapa? Udah Tuhan, aku berwasiat. Loh, kok datang malah berwasiat ini? Apabila aku meninggal nanti, ambil barang di saku kiriku. Ambil barang di saku kiri. Terus kasihkan ke Khalifatul Muslimin Harun ar-Rasyid. Dikasihkan ke Harun ar-Rasyid. Ya, siap. Udah habis itu syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna rasulullah, la ilaha illallah, meninggal saya. Meninggal. Diambillah barang di saku kirinya. Ketika barang di saku kirinya diambil, apa kira-kira? Uang? Mau kasurnya kayak gitu, mana punya uang? Emas? Ternyata permata. Permata intan sebesar bola bakso. Tahu bakso tenis nggak? Di sini ada nggak ya bakso tenis? Nah itu tuh bakso yang dalamnya isinya telur, bahkan sebagian daging ya. Ada yang pedes, ada yang nggak. Kaget Nafi, ini orang miskin punya kayak gini dari mana? Nah, percuma nanya ke mayit, nggak akan menjawab. Nanya ke mayit, ya udah meninggal, dia nggak akan jawab. Sudah langsung dimandikan, disucikan, lalu dikubur. Setelah dikubur, mendengar bahwasanya besok Khalifatul Muslimin Harun ar-Rasyid mau berkunjung ke desa tersebut. Betul, ketika khalifahnya datang, Abdullah bin Farsi kan dia orang kaya, namanya orang kaya kan beda penampilannya. Khalifatul Muslimin dia naik kuda bersama para tentara. Dia stop, ada apa? Ini ada titipan buat engkau, ada wasiat yang harus disampaikan. Baik, silahkan naik ke atas kuda. Padahal namanya pemimpin ya kalau di Indonesia presiden datang pasti bawa pas pampres dan lain-lain, polisi dan lain-lain, semuanya berhenti, stop. Nafik naik ke kereta. Begitu dikasih tahu, apa? Ini kemarin ada anak muda bernama Nafik bin Abdurrahman sudah meninggal dan memberikan aku ini. Diperlihatkan kepada Khalifah. Harun ar-Rasyid nangis. Khalifahnya nangis. Suami menangis itu jarang loh. Yang sering nangis biasanya istri. Suami sampai, istri yang kaget dari depan langsung ke belakang. Ada apa ya? Ada apa Abi? Ada apa Pak? Tumben nangis. Itu lihat. Ketika lihat, nangis juga istrinya. Apa yang terjadi? Tentaranya pada naik ke atas ngajuin pedang. Apa yang kamu lakukan kepada pemimpin Khalifatul Muslimin? Ditodongi Pak, dikira berbuat kejahatan. Turunkan. Pedangnya diturunkan. Kemudian Harun ar-Rasyid berkata, di mana anak yang memberikan kamu mutiara ini? Sudah saya kuburkan kemarin. Di mana? Di desa. Oh ya. Ada apa Tuhan? Anak yang kamu kuburkan itu adalah anakku. Anak yang kamu kuburkan adalah anakku. Anaknya siapa? Harun ar-Rasyid, orang nomor 1 pemimpin Islam. Di mana kerajaannya itu ketika matahari terbit, awannya masih di negaranya Harun yang dipimpin Harun ar-Rasyid. Ketika matahari tenggelam, itu masih di negaranya Harun ar-Rasyid. Ketika itu Islam sampai ke 22 negara dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Kaya raya, besar rumahnya, hartanya banyak, namun anaknya nggak mau. Itu anakku yang izin kepadaku, ayah, aku ingin belajar ilmu agama, aku ingin belajar pada ulama langsung, aku nggak mau harta ya, aku mau belajar ilmu. Ya sudah, ini ada satu batu permata intan,
Kalau bekalmu habis, juallah ini. Ketika kamu dijual, kamu bisa hidup tahan lama. Tapi yang dilakukan oleh Nafi bin Abdurrahman, dijual atau tidak? Sama sekali, bahkan masih utuh, masih kinclong, karena selalu dilapis sama Nafi. Ternyata dia sudah meninggal. Bayangkan, seorang anak pemimpin ya, negara lagi, yang mana dia hanya mau menyendiri, rumahnya pun nggak layak, bantalnya pun dari bata. Kok dia mau? Karena ingin menuntut ilmu agama. Itu berasal dari mana? Berasal dari hatinya yang bersih. Hatinya bersih, qalbun salim. Orang yang hatinya bersih ini akan mengantarkan kepada husnul khotimah. Orang meninggal dengan kesolehannya, amal solehnya sudah dibawa apa? Menuntut ilmu 6 hari loh. Habis itu dia kerja, siap kerja, sholatnya tepat waktu. Kurang apa lagi? Betul ya? Makanya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Hanya dengan menjaga hati dengan hati, karena orang bisa sakit hati.